بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An-Nisa Nur Lestari, Masya Allah ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, yuk semangat lagi, kita akan membahas tentang memang ini tema ini yang lagi viral di antara kita pastinya ya. Kita akan membahas tentang beda suara oke, adu mulut not oke bersama guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ini seru Syekh, kenapa? Karena kita bisa berdebat tidak terlihat orangnya. Kalau dulu kan kita berdebat, duduk bareng apa segala macam. Nah sekarang siapapun dengan pengetahuan, dengan ilmu seperti apapun mereka bisa ikutan adu debat. Nah kira-kira apa sih momen dimana kita harus boleh adu debat dan kita mendingan diem menyimak aja. Karena takutnya ada mudorot di dalamnya. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan jamaah yang hadir di studio bersama kita, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Jalla Jalaluhu. Perbedaan pendapat ini memang hal yang wajar terjadi di antara makhluk Allah. Hal tersebut tidak terjadi antara manusia biasa. Sudah terjadi antara para nabi dan rasul. Terjadi perbedaan pendapat antara Nabi Musa dan Nabi Harun.
terjadi perbedaan pendapat antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bahkan di antara malaikat sekaligus terjadi perbedaan pendapat. Hadis yang masyhur yang kita kenal, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah menjelaskan ada orang terdahulu telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi, kemudian ditunjuk seorang ahli ibadah, disebut abid. Orang abid ini nggak ngerti, nggak mendalami fikih, nggak mendalami agama, hanya cuma ahli ibadah yang artinya orang itu hanya duduk di masjid, sholat, zikir, baca Quran, dan biasa seperti kebiasaan kita. Kadang-kadang karena orang ini sering di masjid, dianggap seorang ulama. Ini orang sering umroh, dianggap seorang alim. Karena ini sering haji, dianggap seorang yang ahli ilmu. Itu kan berbahaya. Maka dia bertanya, saya telah membunuh 99 orang. Apakah saya punya taubat? Kata orang ahli ibadah, kamu nggak punya taubat. Akhirnya dibunuh juga. Bukan membawa maslahat, malah membawa mudarat buat dirinya sendiri paling utama. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, dia dibunuh kemudian menyempurnakan jadi 100 orang. Bertanya lagi karena penasaran, masa saya sebagai hamba Allah, makhluk Allah melakukan kesalahan, lalu benar-benar saya tidak diampuni dosanya oleh Allah? Lalu bertanya tentang orang ulama, benar-benar ditunjukkan seorang ulama. An fadulla ala alim, ditunjuk seorang ulama. Lalu dia bertanya, saya telah membunuh 100 orang, apakah saya ada taubatnya? Kata beliau, siapa yang menghalangi kamu bertaubat? Tapi tinggalkan negerimu karena negeri yang buruk, ayo kamu berhijrah, berpindah ke negeri yang baik. Kemudian beliau itu berhijrah, di tengah jalan meninggal. Malaikat rahmah mau cabut nyawanya, malaikat azab mau mencabut nyawanya. Akhirnya ada perdebatan antara malaikat. Maka perhatikan, perbedaan pendapat itu wajar. Tadi ayat di surat Al-Ma'idah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Dan Allah jelaskan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Setiap umat punya syir'ah atau syariah yang berbeda-beda. Dan kalau Allah berkehendak menjadikan kita satu umat, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar kita ada perbedaan. Walidzalika khalaqahum. Ya, la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Karena mereka perbedaan pendapat itu, itulah salah satu rahmat Allah. Dan untuk itu Allah ciptakan kita. Perbedaan pendapat itu hanya di antara lingkungan para ulama, jangan di antara orang awam. Kadang-kadang permasalahan yang harusnya sudah dibahas sudah lebih dari 1000 tahun oleh para ulama, masih dibicarakan atau dibahas antara orang awam. Jadi bukan hanya yang timbul adalah ada perbedaan, malah ada permusuhan dalam perbedaan. Maka coba perhatikan. Ada perbedaan itu dijaga. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Dan beliau berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Tetapi tidak pernah kita menemukan di dalam sejarah bahwa ini ulama mengadu domba atau memfitnah seorang murid atau orang yang berbeda pendapat dengan dia. Tetapi mereka saling menghargai dan saling menghormati. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama itu sudah tinggi, ada khilaf itu sudah tinggi. Maka Imam Asy-Syafi'i punya murid walaupun berbeda pendapat dengan beliau, tetapi mereka masih menjaga ukhuwah. Kata seorang ulama, kalau setiap permasalahan, setiap perbedaan pendapat kita timbul permusuhan, berarti persaudaraan kita akan hilang. Rusak persaudaraan kita. Kenapa? Setiap kita berbicara pasti ada khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di antara kita. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada dan jamaah yang ada di studio bersama kita, insya Allah senantiasa semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang orang nggak berilmu tiba-tiba ikut-ikut berdebat, ikut membahas, ikut berbicara, ngangkat suara. Harusnya mengikuti hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa berbicara, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam syarah hadits Arba'in, beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, selayaknya seharusnya seorang sebelum dia berbicara harus mempertimbangkan bicaraannya dulu. Lebih baik dia berbicara atau lebih baik diam. Kalau saya berbicara ada manfaat, saya bicara. Kalau saya diam itu lebih besar manfaatnya, saya diam. Maka jaga lisan kita,
Jangan gampang menuduh orang, apalagi perbedaan pendapat. Itu tidak mungkin Anda menemukan di dunia ini dua orang yang bersama dalam pendapat. Pasti ada perselisihan. Para sahabat juga berbeda pendapat, tapi tidak pernah saling menghujat. Kita tetap saling menghargai. Para sahabat saling menghargai, saling menghormati. Perbedaan pendapat ada, tetapi persaudaraan mereka itu lebih besar dari perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Kalau sekedar perbedaan pendapat, kita setuju. Dan Islam tidak pernah melarangnya. Yang dijaga adalah apa? Adab ketika berbicara. Adab ketika terjadi perbedaan pendapat. Jangan antara siapapun. Antara suami istri juga berbeda. Antara istri dan suaminya berbeda. Antara kita dan orang tua berbeda. Antara orang tua dan anak juga pasti berbeda. Maka coba perhatikan. Di antara kita itu pasti ada perbedaan. Tetapi jangan sampai timbul bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwah, artinya orang mukmin itu bersaudara. Maka Nabi SAW ketika ditanya siapa orang mukmin yang paling baik, kata Nabi, orang yang bisa menjaga lisannya. Dulu kita bilang jaga lisan, sekarang bilang jaga lisan dan tulisan. Jaga lisan karena dulu orang banyak berbicara. Sekarang karena ada handphone, ada alat komunikasi, maka kita bilang jaga lisan dan jaga tulisan. Perhatikan apa yang kau ketik itu. Coba bayangkan kita memfitnah seseorang. Sehabis memfitnah dia meninggal. Bagaimana kita mau minta maaf sama siapa? Sama Allah? Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memaafkanmu. Kenapa? Harus menunggu dulu. Dibalas atau dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Kalau dia sampai wafat, nyinggung perasaannya kemudian dia meninggal dunia. Nanti bagaimana Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dosa kita sama Allah diampuni. Tapi dosa kita dengan makhluk harus minta maaf. Kalau dia sudah wafat, bagaimana kita? Halo? Ya, para pemirsa, coba perhatikan. Kalau kita pernah nyakitin hati tetangga, kemudian tiba-tiba 2 hari meninggal. Kita belum sempat minta maaf. Kita datangin jenazahnya minta maaf berkali-kali, belum. Kenapa? Karena belum ada ungkapan dari jenazah atau yang sudah wafat bahwa beliau telah maafkan kita atau tidak. Maka yang harus kita pertimbangkan, hati-hati. Lisan kita ini gampang berbicara, gak ada tulangnya. Allah kasih 2 telinga dan 1 lidah. Biar lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Tapi kalau ibu-ibu memang dia doyan bicara. Biasanya kan perempuan begitu. Ngobrol sama suaminya, cerita yang kemarin diulang lagi hari ini. Cerita ini hari ini diulang lagi besok. Sampai kata suaminya, ya Allah ini cerita yang ke-25 kali saya dengar. Tapi kan memang hobinya begitu. Maka harusnya kaum wanita, ibu-ibu hati-hati. Biasa kalau nongkrong di satu tempat ya, Masya Allah 5 orang, 6 orang berita terkini aja dia tahu. Bahasa-bahasa yang begitu, hati-hati jaga diri kita. Rasulullah lebih banyak diam daripada banyak bicara. Dan kalau berbicara yang bermanfaat. Saya ingin mengakhiri dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi. Kata Nabi, jaminlah, jagalah 2 untuk ini untukku. Pemirsa, jamaah yang bersama kita di studio, jaga 2 hal ini, Nabi jamin surga untuk Anda. Yang jamin surga Nabi bukan saya. Yang pertama adalah jaga lisan. Yang kedua, jaga kemaluan kita. Ingat Allah berfirman tentang orang yang berbicara bahwa ada malaikat mencatat amal perbuatannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat mencatatnya, malaikat mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat keburukan kita. Maka coba perhatikan, segera isi lembaran kertas kita, buku catatan kita dengan amal-amal baik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dunia dan akhirat nanti. Amin, ya Allah. Aduh nih ya, kalau kita benar-benar ikhlas mendengarkannya, hati kita terbuka, insya Allah banyak introspeksi diri yang bisa kita lakukan hari ini ya. Dan mulai sekarang mungkin kita akan memperbaiki lisan dan tulisan kita ya. Baik, langsung aja kita kasih kesempatan kepada Umi yang ada di studio untuk bertanya. Silakan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Ibu Megawati dari Majelis Taklim Taruna Jariah Cengkareng, Jakarta Barat. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya ingin menjawab. Silakan. Ya. Bagaimana caranya mengatasi orang yang keras kepala? Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang indah dari Ibu Megawati yang insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Beliau ingin bertanya, kalau kita punya teman yang suka debat dan debat itu bukan yang berusaha saling menerima kekurangan dan kelebihan, tidak. Beliau itu keras kepala, nggak mau mendengarkan nasihat, tidak bisa nasihati dan lain. Ketahuilah bahwa kebiasaan manusia pasti berbeda-beda. Tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Dan tidak bisa semua orang menolak juga. Maka perlu kita memperhatikan bahasa, situasi, lingkungan, dan waktu. Ibu-ibu kalau kita punya teman keras kepala, saya nasihatin tapi gak nerima. Berarti ada yang salah di dalam dirinya atau dalam diri saya. Jangan menuduh orang sebelum menuduh diri sendiri. Sebelum saya menasihati beliau, saya memperhatikan diri saya dulu. Kira-kira bahasa saya itu tepat atau tidak. Yang kedua, situasinya tepat atau tidak. Jangan pada saat lagi marah, nasihatin dia. Nggak bakalan dia terima. Maaf, istri kita aja kita nasihatin lagi marah, ogah kata dia. Suami juga demikian, teman juga, orang tua juga begitu. Maka yang pertama, jaga bahasa, memilih kata dan bahasa yang kita ingin sampaikan, karena harus disesuaikan. Yang kedua, situasi kita. Harus memilih situasi. Yang ketiga adalah waktu. Waktu tepat atau tidak. Di depan umum atau berduaan. Dan kalau seandainya tidak bisa menerima, cukup Anda memberi nasihat. Masalah hidayah di tangan Allah. Yang pertama cukup memberi nasihat. Yang kedua mendoakan beliau agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan diberikan hidayah oleh Allah agar Allah lembutkan hati beliau. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya. Jadi jangan pernah lelah untuk mengingatkan sesama muslim ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan masih bertemu dengan guru-guru kita. Ini temanya seru banget nih, kita akan membahas tentang kekurangan ngeluh, berlebihan sombong. Masya Allah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.